Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Dinata, selaku anggota dari kelompok Teknologi Rekayasa Internet kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain database dari greenhouse yang berbasis IoT. Pada tugas kali ini, di sini adalah tugas kelompok yang beranggotakan 5 orang, ya saya sendiri Rahmat Dinata. Kedua ada Amar Mustafa, ketiga Hafiz Arusal, keempat Anas Aditya Suara, dan kelima Adam Fikri. Pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya juga nanti. Pada penjelasan selanjutnya yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, latar belakang. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arusal Sualana. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang. Pertanian modern semakin mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan kualitas hasil pertanian. Salah satu bidang yang mendapatkan perhatian adalah penggunaan Internet of Things atau IoT dalam lingkungan greenhouse atau rumah kaca. Tradisional ya, budidaya tanaman di lingkungan greenhouse memanfaatkan pengaturan lingkungan yang terkontrol seperti suhu, kelembapan udara, cahaya, dan kualitas air untuk menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Namun, pengawasan dan pengendalian lingkungan ini seringkali dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Dengan berkembangnya teknologi IoT di sini, kita memiliki kesempatan untuk mengotomatiskan proses monitoring dan kontrol lingkungan di dalam greenhouse. Sensor-sensor IoT yang dipasang di dalam greenhouse dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time dan mentransmisikan data ke platform digital. Hal ini memungkinkan petani untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi lingkungan di dalam greenhouse itu sendiri, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Melalui proyek ini, kami bertujuan mengimplementasikan teknologi IoT dalam greenhouse dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas hasil pertanian, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sensor suhu, kelembapan udara, cahaya, dan kualitas air yang terhubung ke platform digital, kami berharap dapat memberikan solusi yang inovatif dan keberlanjutan bagi petani modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian pada deskripsi sistem IoT yang akan didesain adalah untuk greenhouse. Sebuah perusahaan yang menyediakan solusi hosting ramah lingkungan. Contoh sistem ini adalah untuk memantau dan mengelola penggunaan daya listrik dari pusat data mereka dengan menggunakan sensor-sensor IoT yang terpasang di peralatan hosting. Jenis perangkat IoT yang akan digunakan termasuk sensor suhu, sensor kelembapan, sensor kualitas air, dan sensor gerakan. Data yang ingin dilacak termasuk suhu ruangan, kelembapan, kualitas air, penggunaan listrik, serta catatan perawatan dan pemberitahuan yang terkait dengan perangkat-perangkat tersebut. Oke, kemudian pada tujuan proyek kan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Anas Aditya Suara. Di sini tujuan proyek greenhouse melalui desain basis data untuk yang pertama untuk optimasi lingkungan pertumbuhan menggunakan teknologi IoT dalam greenhouse memungkinkan pemantauan dan pengendalian yang lebih presisi terhadap lingkungan pertumbuhan tanaman seperti suhu, kelembapan udara, cahaya, kualitas air. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor ini secara otomatis hasil pertanian dapat ditingkatkan dan resiko kerugian dapat diminimalkan. Nah, yang kedua untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan teknologi IoT, petani dapat mengukur dan mengontrol penggunaan sumber daya seperti air dan energi secara lebih efisien. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tapi juga mendukung prinsip
pertanian berkelanjutan dengan mengurangi jejak lingkungan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pemantauan real time. Sensor-sensor IoT dapat memberikan pemantauan lingkungan yang real time, memberikan petani akses secara langsung ke data tentang kondisi tanaman dan lingkungan mereka. Dengan informasi ini, petani dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan dapat menanggapi perubahan kondisi lingkungan atau tanaman. Nah, untuk slide selanjutnya, sensor yang digunakan ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amran Mustafa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sensor yang digunakan untuk IoT itu sendiri. Yang pertama ada sensor suhu. Untuk sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu udara di dalam greenhouse. Informasi tentang suhu sangat penting karena suhu yang optimal dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk sensor suhu sendiri mempunyai prinsip kerja, di mana sensor suhu adalah alat yang dirancang untuk mengukur derajat kesejukan dan panas suatu benda atau suatu tumbuhan. Tegangan melintasi dioda menentukan kerja pengukur suhu. Perubahan suhu berbanding lurus dengan resistasi dioda. Semakin dingin suhu, maka hambatannya akan semakin kecil dan sebaliknya. Kemudian ada sensor cahaya. Sensor cahaya digunakan untuk mengukur intensitas cahaya di dalam greenhouse ini sendiri. Informasi ini membantu untuk menentukan apakah tanaman mendapat paparan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Untuk sensor cahaya ini sendiri mempunyai fungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas atau arus listrik. Kemudian, penggunaan sensor cahaya dalam kehidupan sehari-hari pun memiliki berbagai aspek, berbagai bidang. Di antaranya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita temui yakni pada penerima remote televisi dan pada lampu penerangan jalan otomatis. Sensor cahaya sendiri bekerja dengan memanfaatkan prinsip arus dan hambatan listrik. Ketika cahaya mengenai sensor, maka hambatan tersebut akan meningkat atau menurun sesuai posisinya sehingga mengatur arus tersebut. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya tentang flowchart. Flowchart ini dimaksudkan tentang bagaimana sih alur jalannya data tersebut, data dari desain basis data ini. Oke, pertama-tama di sini kita memiliki suatu sensor yang melakukan input. Input tersebut adalah input data-data dari sensor. Contohnya dari sensor suhu dan juga sensor cahaya itu memiliki skala atau skala waktu pengambilan data, misalnya per second, per menit, per jam, itu akan ditampung pada database gitu loh. Jadi input ini akan diterima langsung pada database. Nah, selanjutnya ini memiliki percabangan lagi. Pada database ini memiliki suatu penanggung jawab, bisa dibilang penanggung jawab, yaitu adalah measurement. Measurement ini bertanggung jawab seperti mengelola basis data. Contohnya itu melakukan maintenance, melakukan pengelolaan pada database dan juga lain-lainnya. Dan lalu setelah di database juga ini dapat dijalankan pada device dari user. Device ini bisa melakukan penarikan data dari database tersebut yang ditampilkan. Contohnya seperti pada suatu dashboard itu akan menampilkan data-data yang dihasilkan dari database, dan user ini adalah atau bisa dibilang melakukan seorang yang menikmati data tersebut, yang melihat data tersebut terakhir. Oke, selanjutnya di sini adalah ada tentang desain konseptual database.
Nah, pada desain konseptual database ini pada proyek kami ini memiliki ada 5 entitas penting, yaitu pertama adalah measurement, sensor, user, device, dan juga location. Pada 5 entitas penting ini memiliki tugas-tugas penting. Pada yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan tentang user. User ini memiliki tugas yaitu menyimpan informasi pengguna yang memiliki peran yang berbeda dalam melakukan sistem. Nah, seperti administrator ataupun operator. Nah, user memiliki beberapa kolom, yaitu yang pertama adalah user ID. Ini adalah kunci utama sebagai pengenal unik untuk setiap pengguna, digunakan untuk membedakan setiap pengguna dalam sistem. Nah, selanjutnya ada username dengan tipe varchar. Oke. Nah, username ini adalah nama pengguna yang digunakan untuk masuk ke sistem. Gitu. Nah, selanjutnya ada password juga, yaitu samalah dengan username tadi dengan tipe varchar, yaitu kata sandi yang terenskripsi untuk keamanan pengguna. Nah, selanjutnya itu ada role atau peran yang memiliki tipe varchar juga. Role ini atau peran ataupun hak akses pengguna, misalnya admin atau operator, ini membantu dalam menentukan akses dan izin pengguna di dalam sistem. Nah, selanjutnya ada location. Location ini memiliki deskripsi seperti mewakili lokasi fisik dari greenhouse. Nah, ini memungkinkan pengelompokan perangkat berdasarkan lokasi yang berguna untuk mengelola dan memantau lebih terorganisir. Nah, pada location ini memiliki beberapa kelompok, yaitu pertama adalah location _ID yang bertipe integer. Nah, location _ID ini adalah kunci utama sebagai pengenal unik untuk setiap lokasi. Nah, digunakan untuk menghubungkan perangkat dan sensor ke lokasi tertentu gitu. Selanjutnya ada location _name yang bertipe varchar. Location _name nama atau label untuk lokasi greenhouse. Jadi misalnya greenhouse A dan juga greenhouse B itu dibedakan menggunakan nama. Nah, selanjutnya ada entitas yang namanya device. Nah, device ini mewakili perangkat IoT yang dipasangkan dalam yang bisa kita bilang greenhouse, seperti gateway atau unit control yang menghubungkan sensor ke sistem pusat. Pada entitas device ini memiliki beberapa kolom. Yang pertama ada device _ID yang bertipe integer. Nah, kunci utama atau pengenal unik untuk setiap perangkat digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sistem. Nah, gitu. Selanjutnya ada device _name yang bertipe varchar. Device _name atau label untuk perangkat. Nah, ini membantu dalam mengidentifikasi perangkat tertentu gitu. Selanjutnya ada device _type. Jenis perangkat misalnya gateway, controller, dan juga lain-lainnya. Ini mengidentifikasi fungsionalitas perangkat. Ada juga location _ID. Nah, ini adalah kunci asing menghubungkan perangkat ke lokasi tertentu pada yang namanya misalnya greenhouse A, greenhouse B itu kita menggunakan location ID atau kunci asing ini itu menghubungkan perangkat ke lokasi yang tertentu. Nah, ini memungkinkan perangkat untuk mengidentifikasi berdasarkan lokasinya. Misalnya mengidentifikasi khusus ke lokasi A, ke greenhouse A, ataupun memfokuskan pemantauan pada greenhouse B gitu. Selanjutnya ada user ID pada kolom terakhir di device. Nah, ini sebagai kunci asing juga, yaitu menghubungkan perangkat ke pengguna tertentu, menunjukkan pengguna yang bertanggung jawab atau mengelola perangkat ini. Lalu, selanjutnya ada
entitas yang namanya sensor. Yang pertama, pada sensor ini memiliki kolom. Yang pertama adalah sensor underscore ID. Oh sorry, saya mendeskripsikan sesingkat mungkin tentang sensor ini, yaitu mewakili sensor-sensor yang digunakan dalam greenhouse untuk mengukur, contohnya seperti mengukur parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya. Pertama, yaitu kolom pertama ada sensor underscore ID yang bertipe integer. Ini adalah primary key pengenal unik untuk setiap sensor. Ini digunakan untuk melacak setiap sensor secara individual. Selanjutnya ada yang namanya sensor underscore name. Nah, sensor underscore name ini adalah nama atau label untuk sensor. Ini memudahkan untuk mengidentifikasi sensor. Contohnya sensor suhu, sensor cahaya itu dibedakan agar data-data yang diambil itu lebih mudah untuk diambilnya. Selanjutnya ada sensor underscore type. Jenis sensor seperti suhu dan kelembapan ini menunjukkan apa yang diukur oleh sensor itu loh. Contohnya seperti sensor suhu ini fokusnya mengukur suhu aja gitu loh pada suatu database-nya. Selanjutnya yang terakhir ada device underscore ID. Ini berguna untuk menghubungkan sensor ke perangkat tertentu. Sensor biasanya terhubung ke perangkat yang mengelola atau mengumpulkan datanya. Jadi, ini berkaitan tentang intensitas device pada device underscore ID. Jadi, data-data dari sensor ini dapat kita peroleh melalui device. Selanjutnya ada entitas. Yang terakhir ada measurement. Fungsinya measurement ini menyimpan data pengukuran yang dihasilkan oleh sensor. Setiap entry pengukuran menunjukkan nilai yang diukur oleh sensor pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, pertama ada measurement underscore ID. Ini adalah primary key, yaitu untuk pengenal unik untuk setiap pengukuran. Ini memungkinkan setiap pengukuran untuk diidentifikasi secara unik. Nah, selanjutnya ada sensor underscore ID. Ini juga adalah kunci asing yang menghubungkan pengukuran ke sensor tertentu. Ini menunjukkan sensor mana yang melakukan pengukuran, mana juga yang tidak, gitu loh. Ada juga kolom yang bernama timestamp. Nah, timestamp ini berguna untuk melakukan tanggal, jam atau menit ataupun detik pada sensor yang melakukan inputan data. Jadi tercatat pada detik berapa, jam berapa, menit berapa, gitu. Selanjutnya ada temperatur. Nah, temperatur ini adalah data suhu yang diukur oleh sensor suhu. Itu bernama nama kolomnya adalah temperatur, yang berguna untuk misal kita ingin melakukan query sensor suhu nih, itu adalah aliasnya lah, bisa kita bilang aliasnya yang bernama temperatur. Nah, selanjutnya adalah light underscore intensity atau sensor cahaya. Nah, ini juga sama untuk data-data yang diukur secara data-data yang diambil dari sensor cahaya. Gitu. Selanjutnya ada measurement function. Ini contohnya seperti fungsi-fungsi dalam measurement ini. Nah, oke. Selanjutnya tentang entitas dan atribut. Ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya entitas dan atribut. Yang pertama user. Atribut seperti username dan password digunakan untuk autentikasi pengguna. Sementara role digunakan untuk menentukan peran atau hak akses pengguna dalam sistem. Ada alasan dari atribut. Entitas user penting untuk mengidentifikasi dan mengautentifikasi pengguna yang memiliki akses ke sistem. Ini memungkinkan manage keamanan yang tepat serta pemisahan hak akses berdasarkan peran atau tanggung jawab pengguna dalam pengoperasian greenhouse. Yang kedua, atribut seperti username dan password digunakan untuk autentifikasi pengguna, sementara role digunakan untuk menentukan peran atau hak akses pengguna dalam sistem. Yang kedua, device name digunakan
untuk memberi label atau mengidentifikasi perangkat secara unik. Sementara device type memberikan informasi tentang jenis perangkat yang terhubung. Ada alasan entitas device. Entitas device mewakili perangkat-perangkat IoT yang terhubung ke dalam greenhouse seperti sensor-sensor suhu, kelembapan, dan cahaya. Melacak informasi tentang perangkat ini penting untuk manage dan pemeliharaan infrastruktur teknis greenhouse. Yang ketiga, measurement. Timestamp digunakan untuk menandai waktu pengukuran, sementara atribut lainnya seperti temperatur, humidity, dan light intensity menyimpan nilai-nilai yang diukur oleh sensor. Ada beberapa alasan, yaitu entitas measure yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh sensor-sensor IoT seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Data ini penting untuk memantau kondisi lingkungan dan greenhouse dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Yang kedua, sensor underscore name memberi label atau mengidentifikasi sensor secara unik, sementara sensor underscore type memberikan informasi tentang jenis data yang dipantau oleh sensor tersebut. Alasannya, entitas sensor mewakili sensor-sensor yang dipasang dalam greenhouse untuk memantau kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Melacak informasi tentang sensor-sensor ini penting untuk menghubungkan data sensor dengan perangkat yang tepat dalam greenhouse. Yang terakhir, Location underscore name digunakan untuk memberi label atau mengidentifikasi lokasi greenhouse secara unik. Alasannya, entitas location digunakan untuk melacak informasi tentang lokasi fisik greenhouse. Informasi ini penting untuk memetakan perangkat-perangkat IoT dengan lokasi fisiknya, memudahkan pemantauan dan manage lingkungan greenhouse. Setiap entitas dan atribut yang dipilih dirancang untuk membantu dalam melacak, mengelola, dan memahami data yang dihasilkan oleh perangkat IoT itu sendiri di dalam greenhouse. Dengan menggunakan struktur ini, informasi yang diperoleh dari sensor-sensor dapat dianalisis dan digunakan untuk mengoptimalkan lingkungan pertumbuhan tanaman dalam greenhouse. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan contoh penampilan data-data yang sudah disimpan pada entitas yang bernama measurement. Oke, di sini kita harus melakukan kita sudah berada pada suatu phpMyAdmin, yaitu database kita pada yang bernama IoT Greenhouse. Di sini kita langsung saja pada SQL. Di SQL, lalu kita bisa mengetikkan ini, select ini. Oke, kita akan running dulu. Kita go. Nah, ini adalah suatu data-data yang ada, contoh data-data yang ada pada measurement. Nah, data-data ini berasal dari sensor-sensor yang berada pada suatu greenhouse. Nah, di sini adalah contoh-contoh datanya. Contoh, di sini kita dapat melihat temperaturnya ada berapa, terus light intensity-nya ada berapa. Nah, di sini juga ada jam-jamnya. Per menit, per 5 menit. Ini kita lihat dapat per 5 menit. Itu. Nah, contoh lagi, apabila kita ingin melihat temperatur. Temperatur from measurement. Nah, ini adalah data-data yang ada pada temperatur. Data-data dari temperatur itu adalah sensor suhunya. Ini ada data-datanya. Nah, contoh lagi apabila kita ingin melihat data-data yang ada pada sensor cahaya, yaitu dengan di sini kita namakan yaitu adalah light. Nah, light intensity from dari intensity-nya, yaitu adalah measurement. Nah, measurement. Dapat kita langsung go ini aja. Nah, inilah data-data yaitu tentang cahaya, sensor cahaya. Nah, ini data-datanya. Itu adalah contoh pengambilan data-data yang ada pada database, yaitu dengan query yang sudah saya contohkan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari project ini yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Adam Fikri.
Oke, kemudian pada kesimpulan, pada materi ini, penerapan teknologi IoT, proyek ini menggambarkan penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam lingkungan greenhouse dengan menggunakan sensor-sensor yang terhubung. Proyek ini memungkinkan pemantauan yang akurat dan real-time terhadap kondisi lingkungan di dalam greenhouse. Desain konseptual yang terstruktur. Desain konseptual database yang disajikan mencerminkan pemikiran yang terstruktur dalam mengidentifikasi entitas utama, atribut, dan hubungan antar entitas yang diperlukan untuk melacak dan mengelola data dari perangkat IoT. Setiap entitas dan atribut dipilih dengan pertimbangan yang matang dan mendukung pengelolaan informasi yang efektif. Kemudian manajemen penggunaan dan perangkat. Penggunaan entitas user, device, dan location memungkinkan manajemen yang efisien terhadap pengguna, perangkat, dan lokasi fisik greenhouse. Ya, ini memungkinkan pemisahan hak akses, pemantauan perangkat, dan pelacakan lokasi greenhouse dengan lebih baik. Kemudian pemantauan dan pengendalian lingkungan. Melalui entitas sensor dan measurement, proyek ini memberikan kemampuan untuk memantau dan mengukur kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, serta menyimpan data yang diperoleh dalam database. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu untuk mengoptimalkan lingkungan pertumbuhan tanaman di dalam greenhouse. Kesempatan untuk pengembangan. Proyek ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk penggunaan analisis data yang lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Integrasi dengan sistem kontrol otomatis dan penambahan sensor atau fitur-fitur tambahan lainnya. Dengan demikian, proyek desain database untuk sistem greenhouse berbasis IoT ini memberikan landasan yang kokoh untuk implementasi teknologi IoT dalam konteks pertanian modern, dengan potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan berkelanjutan pertanian. Yap, sampai sini saja penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam melakukan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.